Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ikan Diman, NIM D022038, mahasiswa Teknik Informatika, Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil eh, artikel ilmiah yang artikel ilmiah saya ini bersumber dari skripsi yang berjudul Sistem Aplikasi Mengenal Jenis Kecerdasan dan Bakat Berbasis Android. Deskripsi ini dia ditulis oleh Alfi Cahya Asari dari Universitas Negeri Semarang. Baik, langsung saja kita ke artikel ilmiahnya yang saya tulis. Di sini ada judul. Judulnya itu adalah Sistem Aplikasi Mengenal Jenis Kecerdasan dan Bakat Berbasis Android. Kemudian penulis utamanya itu adalah Alfi Cahya Asari. Kemudian dibantu oleh Joko Adi Widodo. Di sini di bagian abstrak, di sini tertulis bahwa teori multiple intelligence ya, atau kecerdasan itu dibagi menjadi 8 kecerdasan, yang salah satu jenis kecerdasan dimiliki oleh setiap manusia. Pengujian dalam mengenal jenis kecerdasan saat ini masih menggunakan kuesioner manual berupa lembaran kertas yang hanya dijumpai saat siswa mengikuti pelajaran, bimbingan, dan konseling di sekolah. Sistem operasi Android merupakan sistem operasi yang banyak digunakan dalam perangkat smartphone saat ini. Penelitian ini mengembangkan sebuah media yang mengimplementasikan teori multiple intelligence dalam mengenal jenis kecerdasan dan bakat seseorang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi, mengenal jenis kecerdasan dan bakat dengan menerapkannya pada sistem operasi Android dengan bahasa pemrograman ActionScript 3.0. Metode penelitian yang digunakan adalah waterfall yang memiliki siklus tahapan analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian. Proses pengujian berupa validasi perangkat lunak dan analisis data perhitungan. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi mengenal jenis kecerdasan dan bakat yang dapat dijalankan pada sistem operasi Android. Fitur yang terdapat dalam aplikasi mengenal jenis kecerdasan dan bakat adalah pengertian teori multiple intelligence, jenis-jenis kecerdasan, tes jenis kecerdasan, dan pemetaan jenis kecerdasan. Hasil pengujian dari sistem aplikasi mengenal jenis kecerdasan dan bakat mengenai konten aplikasi menunjukkan presentasi 85,7% yang tergolong dalam kategori baik. Hasil pengujian tampilan dan kinerja aplikasi menunjukkan presentasi 76% yang berarti cukup baik. Sedangkan pada perhitungan hasil perbandingan, perhitungan data aplikasi memiliki nilai yang sama dengan perhitungan data manual sehingga dapat dikatakan hasil perhitungan aplikasi tergolong akurat. Dan kata kunci yang saya dapat di dalam abstrak ini yaitu Android, kecerdasan, dan bakat. Kemudian kita masuk ke bagian pendahuluan. Di sini di pendahuluannya ini agak lumayan panjang. Di sini langsung saja Indonesia merupakan negara dengan total jumlah penduduk yang terbesar nomor 4 di seluruh dunia. Akan tetapi dengan jumlah penduduk yang sangat besar tersebut, kualitas pendidikan di Indonesia terbilang masih cukup rendah sampai saat ini. Indonesia masih termasuk dalam kategori negara yang gagal dalam mengatasi masalah pendidikan, menurut Leslie. Gejala ini dikarenakan pembelajaran di sekolah cenderung sangat teoritik dan tidak terkait dengan lingkungan di mana anak berada. Akibatnya, peserta didik tidak mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah guna memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi sehari-hari. Pendidikan sendiri tentu tidak dapat terlepas dari guru sebagai pengajar dan siswa sebagai peserta didik. Namun dalam perjalanan, proses pendidikan selama ini masih banyak ditemukan hal-hal yang tidak mencerminkan proses pembelajaran yang sesungguhnya, di mana siswa diberi keleluasaan untuk dapat mengembangkan potensi diri, bakat, dan minat. Kecerdasan intelektual tidak hanya mencakup 2 parameter saja, yaitu kecerdasan logika dan bahasa, tetapi juga harus dilihat dari aspek kinetis, musikal, visual, spasial, intrapersonal, dan naturalis. Jenis-jenis kecerdasan intelektual tersebut dikenal dengan sebutan kecerdasan jamak.
atau multiple intelligence yang diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Banyak dari siswa ataupun orang tua yang belum mengerti tentang teori multiple intelligence atau kecerdasan jamak maupun jenis-jenis kecerdasan yang ada di dalam teori tersebut. Padahal, dengan mengenal kecerdasan diri dari multiple intelligence dapat membantu seseorang mengetahui potensi diri yang tidak hanya terpaku oleh parameter logika dan bahasa. Teori multiple intelligence menyatakan bahwa kecerdasan meliputi 8 kemampuan intelektual. Teori tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan intelektual yang diukur melalui tes IQ sangatlah terbatas karena tes IQ hanya menekan pada kemampuan logika atau matematika dan bahasa. Menurut Gardner, 2003. Berdasarkan hal tersebut, setiap orang memiliki cara yang unik dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Kecerdasan tidak hanya dilihat dari nilai yang diperoleh seseorang. Kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat suatu masalah, lalu menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Hingga saat ini, untuk mengetahui kedominannya jenis kecerdasan masih dalam bentuk angket yang umumnya diberikan kepada siswa jenjang sekolah menengah atas yang tujuannya mengenai prospek masa depan setelah lulus sekolah. Tentu saja cukup sulit untuk kalangan masyarakat secara awam untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jenis kecerdasan apa yang dominan dimiliki. Dalam kondisi beberapa tahun terakhir, perkembangan mobile application berkembang begitu pesat. Hal ini didasari oleh berkembangnya sistem operasi Android yang terus menjamur di kalangan masyarakat. Sistem yang dapat dijangkau kapanpun dan dimanapun menjadi faktor utama mobile application terus berkembang hingga saat ini. Berbeda dengan sistem website yang mengharuskan pengguna untuk terus tersambung ke internet. Mobile application memiliki opsi bagi para developer untuk membuat sistem online maupun sistem offline yang tidak mengharuskan pengguna untuk tersambung ke jaringan internet. Sistem offline sendiri menggunakan database langsung yang dipasang bersama dengan aplikasi sehingga pengguna lebih mudah dan dapat mengakses setiap saat tanpa harus terhubung ke internet. Sehingga sistem offline ini lebih ringkas dan tidak membutuhkan data koneksi saat digunakan. Dalam membuat sistem yang bertujuan untuk mengetahui kedominan kecerdasan seseorang agar dapat digunakan kapanpun dan dimanapun sesuai perkembangan kebiasaan, maka diperlukan mobile application berbasis Android dengan sistem offline yang dapat digunakan pengguna tanpa membutuhkan koneksi internet. Tinjauan pustaka Multiple Intelligence Howard Gardner 2013. Buku Multiple Intelligence, hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya teori mengenai kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh setiap manusia. Pada awalnya, Gardner dalam buku Multiple Intelligence mengungkapkan kecerdasan terbagi dalam 7 macam kecerdasan, yaitu kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan kinestetik tubuh, kecerdasan logis matematis, kecerdasan linguistik, kecerdasan spasial, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Kemudian teori ini terus berkembang sehingga disempurnakan dalam buku terbaru Howard Gardner dalam Multiple Intelligence. Dengan menambahkan kecerdasan naturalis. Kemudian bakat, aptitude. Pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Munandar 1985. Sedangkan menurut Kartini Kartono tahun 1979, bakat mencakup segala faktor yang ada pada individu sejak awal pertama dari kehidupannya, yang kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, kecakapan, dan keterampilan khusus tertentu. Pengembangan game 3D berbasis edutainment, multiple intelligence, kinestetis untuk anak golongan Golden Age. Agus Rudi Wibowo 2014. Skripsi Universitas Dian Nuswantoro. Hasil dari penelitian ini adalah dibuatnya aplikasi pengembangan game untuk anak golongan Golden Age dengan berdasar dari teori multiple intelligence. Android adalah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi middleware dan aplikasi. Safaat tahun 2011. Safaat juga menyatakan, Android merupakan platform yang lengkap, terbuka, dan bebas yang artinya lengkap artinya pra-desainer yang dapat melakukan pendekatan yang komprehensif ketika mereka sedang mengembangkan platform Android. Sistem operasinya aman dan banyak menyediakan tools dalam membangun software dan
memungkinkan peluang untuk pengembangan aplikasi. 2. Terbuka artinya platform Android disediakan melalui lisensi terbuka atau open source, sehingga pengembang dapat dengan bebas mengembangkan aplikasi. Ketiga, bebas artinya tidak ada lisensi atau biaya royalti untuk dikembangkan pada platform Android. Tidak ada biaya keanggotaan diperlukan. Tidak diperlukan biaya pengujian. Aplikasi Android dapat didistribusikan dan diperdagangkan dalam bentuk apapun. Keempat, aplikasi Android sendiri dapat dikembangkan pada sistem operasi berikut. Yang pertama, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Kemudian B, Mac OS. Kemudian C, Linux. Konfigurasi perangkat Android tidak sama antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Namun, Android sendiri mendukung fitur-fitur tertentu menurut Supriyanto. Fitur-fitur Android adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyimpanan atau storage menggunakan SQLite, yang merupakan database relasional yang ringan untuk menyimpan data. Yang kedua, koneksi mendukung GSM, Edge, IDEN, CDMA, FVDO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, dan WiMAX. Kemudian yang ketiga, pesan messaging, mendukung SMS dan MMS. Kemudian keempat, web browser menggunakan open source. WebKit termasuk di dalamnya engine Chrome, V8, JavaScript. Kelima, media yang didukung antara lain H263, H.264, 3GP atau MP4, MPEG-4, SP, AMR, AMRWB, 3GP container, ACC, HEACC, MP4 atau 3GP, MP3, MIDI, OGG, Vorbis, WAV, JPEG, PNG, JPG, PNG, GIF, dan BMP. Yang keenam, framework, aplikasi yang mendukung penggantian komponen dan reusable. Kemudian ketujuh, hardware terdapat accelerometer sensor, kamera, digital kompas, proximity sensor, dan GPS. Kemudian 8, multi-touch. Kemudian 9, multitasking. Ke-10, dukungan flash. Game pembelajaran musikal untuk anak, Herli Yoga Pradana, tahun 2013. Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah dibuat game pembelajaran dengan menggunakan bahasa pemrograman ActionScript 3.0. Menurut Maulana, tahun 2014, ActionScript pertama kali dikenalkan pada tahun 1996 pada Flash versi 4. Saat itu namanya belum dikenal sebagai ActionScript karena tidak menuliskan kode-kode program, tetapi hanya memberikan action dengan memilih perintah-perintah yang terdapat pada menu drop-down. ActionScript 3.0 merupakan pengembangan terakhir dari ActionScript saat ini. Kehadirannya membawa perubahan yang signifikan, menjadikan ActionScript 3 sebagai bahasa pemrograman yang lebih kompleks, cepat, dan powerful untuk membuat aplikasi. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah hasil artikel ilmiah saya yang baru sampai di tinjauan pustaka. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.